Hai semuanya, shalom, salam sehat. Kami sekarang berada di Kampung Oibon di Kolbano. Kami akan mewawancarai Bapak Yohanes Lakapu. Saya bersama ketiga rekan saya Laura, saya Adel, saya Agnes, saya Melani. Kami akan mewawancarai berkaitan dengan topik keterkaitan kebudayaan pada era globalisasi di Kolbano, tepatnya di Kampung Oibon. Baik pendengar sekalian, pertanyaan pertama yang akan kami ajukan yaitu bagaimana sejarah Kolbano tepatnya di desa Oibon ini, Bapak? Kalau untuk sejarah, berhubungan dengan sejarah, kalau sejarah umum untuk Kolbano itu dia terbagi atas dua. Awalnya itu dari kita punya leluhur itu, mereka waktu itu masih sedikit orang. Jadi mereka melihat perkembangan tiap kampung itu dengan membandingkan penguasa. Itu sebelum penjajahan. Nah, itu sebelum penjajahan itu mereka merampas wilayah. Ada wilayah yang mereka rampas sehingga dari suku-suku asli di Kolbano sini ada saling perlawanan sehingga yang lemah itu dikasih keluar. Sehingga itu di kampung khususnya di Kolbano dan tiap wilayah kecil termasuk Oibon itu ada yang hasil perjuangannya itu ada yang namanya raja, ada yang panglima itu biasa raja itu disebut usif, ada meo itu sekarang itu panglima, juga masyarakat biasa. Nah itu mereka berjuang. Setelah mereka berjuang itu ada yang diangkat sebagai usif, diangkat sebagai meo dan masyarakat biasa. Itu sebelum penjajahan bangsa luar menjajah Indonesia. Setelah itu mereka punya kekompakan bersama sehingga itu pengaruh budayanya itu hal-hal untuk kebersamaan itu biasa kompak. Kalau sejarah untuk berjuang melawan penjajahan itu dia sudah akhir 1940-an. Nah itu kalau khusus untuk Kolbano ada 3 pahlawan itu biasa disebut itu PHDS, PHNLaka, Bukapita dan Esatane. Itu yang biasa disebut sejarah Kolbano. Itu pahlawan, bukan mereka yang sendiri melawan itu Belanda, tidak. Ada juga tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap sebagai meo, ama, fusi. Tapi waktu perjuangan mereka itu mereka yang sempat ditangkap sehingga itu mereka itu yang disebut sebagai pahlawan itu 3. Itu untuk Kolbano. Sedangkan kalau datang kepada Oibon, ya tidak ada sejarah tentang perjuangan pahlawan untuk penjajah punya. Kita hanya di sini paling banyak ditetapkan sebagai yang dituakan, marga yang dituakan di ini kampung. Jadi ada marga yang dituakan, itu marga yang terlebih dahulu datang di ini kampung Oibon, terus yang mengikutnya sampai yang tahun 60-an itu termasuk masyarakat biasa. Sedangkan yang datang tahun 1800-an itu dianggap sebagai tua. Itu paling banyak disebut sebagai tuan tanah gitu. Karena itu setelah mereka datang itu mereka sudah rintis semua tanah. Jadi yang mengikuti dari itu sudah datang sebagai masyarakat biasa yang diatur oleh marga-marga tua di sini. Mungkin untuk sejarah seperti itu. Itu ada tulis tentang sejarah Kolbano dan artinya ini burung-burung yang Kolbano yang artinya burung-burung yang bersuara seperti giring-giring. Itu maksudnya apa, Pak? Oh ya, kalau untuk nama Kolbano itu memang ya kita tidak tahu secara detail, tapi itu menurut tutur cerita yang ditinggalkan oleh orang tua itu kalau namanya itu nama Kolbano itu memang dulu ada yang disebut sebagai usif yang tadi saya bilang mereka pejuang yang sudah ditetapkan sebagai usif. Itu usif itu punya kuasa untuk buat ladangnya, kebunnya, dan waktu itu pernah ada yang usif itu Bemau di sini di bagian Pene, Kolbano, bahkan sampai di Oibon sini usif Bemau. Nah itu mereka usif ini suruh satu masyarakat buat kebun waktu itu masih hujan, cuaca masih bagus sehingga mereka tanam itu biasa ada satu tanaman yang namanya botok.
Botok mungkin kakak dong juga tahu. Itu botok itu dia jenis rumput juga. Bijinya kecil. Nah, itu mereka punya kebun botok itu dijaga. Ya, ditetapkan orang untuk jaga itu kebun. Nah, waktu itu menurut cerita bahwa setelah itu botok sudah mau menguning, ada burung biasa kita sebut burung pipit. Tapi waktu itu kan mereka belum kenal itu burung apa, nama burung apa. Sehingga burung pipit yang hinggap di situ untuk merusak itu tanaman botok itu. Raja datang, setelah raja datang itu tanaman sudah dirusak oleh burung-burung itu. Nah, waktu raja masuk dan tanya bahwa itu kenapa sampai ini tanaman ini, hasil tanaman ini dirusak. Ya. Waktu itu jawab dari hamba yang sementara mengurus itu kebun, dia sampaikan di raja bahwa ada satu burung yang memusnahkan ini, yang makan habis ini tanaman. Dan burung itu dia bunyinya dia bersuara seperti giring-giring. Nah, kalau bahasa timurnya kolbano, kalau dia bersuara ke bano, bano itu giring-giring. Sehingga itu saat juga Usif itu dia mulai kasih nama itu kolbano. Nah, itu tempat, itu lahan kebunnya itu dinamakan kolbano. Sebenarnya dia kolhan bano, tapi hilangkan han itu artinya suaranya, suara burungnya. Sedangkan bano itu kolbano itu berarti burung mau langsung saja giring-giring. Ya, burung suara giring-giring begitu, bersuara ke giring-giring. Jadi kasih nama seperti itu. Berarti burung yang makan sain itu dinamakan dengan call sign. Ya. Begitu di sejarah yang ditulis Ya, juga. dia call sign sebetulnya. Kalau sekarang kalau istilah di sini dia tetap namanya call sign. Kalau kita lihat ya bisa bilang burung pipit apa yang jalan berkerumun itu. Biasa masuk di sawah. Berarti zaman dahulu Bapak, sejarah di desa Kolbano ini yang dikuasai oleh seorang raja ya Pak? Ya, dia kuasa untuk kerajaan itu, dia untuk perkembangan sekarang itu ditetapkan tiap wilayah desa. Awalnya dia Pene itu Kolbano itu masa wilayah Pene, dan Usif punya Sonaf itu tempat kerajaan itu dia Pene. Apakah sampai sekarang masih ada raja yang memimpin wilayah ini? Ya, kalau untuk sekarang karena sudah bukan zamannya itu lagi, jadi sudah ada pemerintahan desa. Zaman pemerintahan itu sudah masuk, pembentukan kelembagaannya itu terjalan, tapi yang diutus dari yang Usif itu yang sementara ini ada yang BPD, itu perutusan pendampingan pemerintah mitra kerjaannya. Jadi itu tetap dari marga yang tua atau disebut sebagai Usif itu terlibat dalam pemerintahan, entah dia masuk dalam kelembagaan atau dia masuk dalam struktur pemerintahan atau kelembagaan itu tidak masuk. Baik pendengar sekalian, pertanyaan kedua yaitu bagaimana adat istiadat dan keseharian di Kolbano, tepatnya di kampung Oebon. Baik, untuk perkembangan kebudayaan tuh. Ya Bapak. Ya, untuk kebudayaan ini, kalau budaya yang ditinggalkan itu paling banyak dia waktu itu mulai masuknya agama sehingga yang diterima oleh kita punya orang tua di sini paling banyak patokan pada ajaran Kristen Protestan waktu itu. Nah, awalnya mereka memang masih beda-beda, terus masih satu-satu orang. Tapi setelah masuk agamanya itu Alkitab sudah diajarkan, itu semulai tercipta itu kebersamaan. Kalau khusus untuk kekompakan di tiap masyarakat untuk di kampung ini. Awalnya itu paling banyak mereka menyembah berhala sebelum masuk agama. Dan itu juga tetap mereka percaya kepada Allah, kepada alam juga. Tapi setelah masuk agama mulai diajarkan untuk hal-hal kebersamaan. Nah, kebersamaan itu dia entah mau dari keluarga yang sama marga maupun yang tidak. Tapi yang sudah bergabung dalam satu kompleks, contohnya ke kampung Oebon itu mereka sudah sama-sama. Nah, itu juga itu yang dijaga sampai sekarang. Nah, kalau untuk urusan adatnya, contohnya kawin mawinnya itu dia awalnya khusus untuk kita di kampung sini tidak pernah berubah. Dia itu ada yang contohnya setelah laki-laki dengan perempuan sudah berkenal, itu orang tua dong sudah terlibat untuk mengurus. Tapi dari awalnya itu mereka itu tidak pernah
hanya laki-laki dan perempuan yang basuka, tapi yang urus itu orang tua. Jadi memang pengaruhnya di situ. Ya, kalau dulu ya itu harus dari majelis, itu harus bawa itu dan punya persiapan untuk peminangannya itu harus bawa sendiri. Tanpa itu dari laki-laki dengan perempuan itu bakal ketemu. Nah, itu diurus oleh orang tua. Ya, kalau sampai sekarang sudah beda, itu beda. Sehingga paling banyak yang diputuskan itu oleh laki-laki dan perempuan sendiri. Nah, kalau untuk urusan adatnya, kalau kita tradisi kebiasaan di sini tidak ada yang ada contohnya ada tetapkan itu dia punya urusannya itu harus belisnya berapa. Kalau kita di sini tidak, tergantung dari kemampuan laki-laki. Itu dulu. Tapi sekarang karena mungkin pengaruh dengan kawin-mawin, ada timur yang sudah berkeluarga, sudah dengan sabu, rote, yang lain-lain sudah mulai ajar dengan hitung ekonominya, bisnisnya, itu mulai ada campuran. Jadi sudah ada tuntutan-tuntutan. Berarti pada zaman dahulu kalau soal perkawinan di Kolbano ini tidak memandang ini tingkat apa? Kemampuannya begitu. Kemampuan dari tidak. Tergantung rasa suka dari pihak rasa suka dari pihak laki-laki maupun perempuan. Dan itu juga itu dari orang tua yang urus. Orang tua yang urus. Ada di tahapan-tahapan itu peminangannya, terus ada adatnya itu terkadang itu kalau orang tua belum urus di sini istilah pining siri muda dengan pinang tua siri tua. Kalau udah ada di sini. Jadi kalau dia belum mampu untuk urus selesaikan yang pinang tua dengan siri tua, itu istilah di sini bilang puam nasi manum nasi. Atau puamakuke manuke itu pinang muda dengan siri muda. Jadi yang mampu mereka urus itu pinang muda dengan siri muda, itu yang mereka buat. Itu bawaan itu pasangan dong ke pemberkatan nikah. Sedangkan pinang tua itu dia subere semua. Itu sudah selesaikan adatnya, tapi nilainya tidak dihitung. Hanya dia punya kebiasaan itu. Yang pinang muda itu belum ada tuntutan apa-apa. Tapi sampai pinang tua itu ada satu istilah yang harus bawa babi betina 1 ekor yang masih kecil ditambah dengan jagung tumbuk atau beras 1 kotak. Nah, itu bawa ke orang tua dari si perempuan. Kalau sudah beres itu anggap sudah selesai. Ditambah dengan tiba itu uang yang diangkat kasih penghargaan untuk orang tua, tapi nilainya jumlahnya tidak dihitung. Itu sesuai dengan kemampuan laki-laki. Bagaimana dengan yang rasa suka antara yang laki-laki dan perempuan dalam satu marga, apakah itu diperbolehkan? Kalau di sini tidak. Dia memang ada kawin silangnya, tapi dia harus 2-3 generasi. Ya contohnya saya punya anak perempuan dengan saya punya maitua punya saudara punya anak perempuan laki-laki, tidak, harus 3-4 turunan baru bisa kawin silang. Ya itu ada istilah bilang kail uik anak tiuf anak, artinya gali kembali pisang dari pohonnya atau gali kembali tebu dari pohonnya. Tapi itu dari awal kita punya orang tua tidak izinkan. Harus sampai 3-4 generasi baru kita ambil kembali. Itu pun tidak izinkan untuk satu marga. Itu hanya hubungan keluarga antara suami istri dari yang orang tuanya. Jadi contohnya saya punya Mbak Ilak Apu, neneknya contohnya ke Bire, dia harus saya tidak bisa kawin Bire lagi sampai 4 turunan, atau Bire tidak bisa kawin lagi Lak Apu sampai 4 turunan baru bisa kawin itu. Nah kalau sampai sekarang juga memang ada yang terkadang itu ada sama marga, ada ya belum sampai 3-4 turunan sudah jalan, tapi itu sebenarnya dia dari awalnya dibatasi oleh orang tua. Kita punya leluhur. Ada tidak denda dari adatnya itu nanti kalau untuk yang melanggar? Kalau untuk itu biasanya ada denda, tapi sekarang ini kan dari orang tua. Itu kita kan orang tua sekarang kalau terlibat langsung untuk jodoh dari laki-laki dengan perempuan itu terkadang kita ambil pintas untuk menyelesaikan. Padahal sepatutnya tidak. Sebetulnya. Berarti sekarang untuk menyelesaikannya itu lebih ke sifat kekeluargaan, Bu? Kekeluargaan. Nah, baik Bapak, yang saya simak dari jawaban yang Bapak berikan tentang adat istiadat Kolbano, tepatnya di Desa Oibon itu, berarti
ini perkembangan yang terjadi pada zaman dahulu dengan perkembangan pada zaman sekarang itu perubahannya sangat besar. Sangat besar. Jadi masyarakat setempat pada saat ini sudah tidak ini terjerumus lagi pada perkembangan pada zaman dahulu. Karena sekarang pada masa modern ini lebih mengenal dengan kekeluargaan dan juga lebih mempererat tentang kebersamaan. Ya, jadi kalau untuk pengaruh itu kakak memang untuk sementara itu sangat. Kalau perkembangan sekarang ini ada faktor yang mendukung dan ada yang tidak. Menurut kami, menurut Bapak faktor ini pendukung sama faktor penghambat itu seperti apa Bapak? Ya kalau faktor penghambatnya itu ada nilai positifnya itu contohnya ke media. Media itu awalnya contohnya ke perkawinan. Awalnya itu tinggal laki-laki suka perempuan, tinggal dia send orang tua kasih tahu orang tua yang saya suka ini perempuan. Dan itu yang urus itu orang tua. Orang tua ya. Itu khususnya untuk itu. Sedangkan sekarang karena media tidak perlu kami orang tua tahu. Mereka babisi kiri kanan lewat SMS, lain-lain, terus kaget. Makanya itu berpengaruh sampai ke marga yang sama atau sebenarnya harus 2-3 generasi baru kawin-mawin. Tapi itu dia sudah mereka memutuskan sendiri. Jadi itu orang pengaruh saja negatifnya di situ. Sedangkan positifnya ya banyak membantu. Contohnya ada perkembangan tentang hal-hal yang membawa keuntungan untuk masyarakat. Contohnya ke pertanian. Oh, kita bertani harus begini yang paling bagus. Itu sangat menguntungkan. Atau kita mau beli barang ini, dia di jauh kita bisa tahu dan beli. Bapak, bagaimana dengan adat istiadat ini tentang pembagian tanah begitu? Kalau untuk pembagian tanah ini, kalau untuk hak milik tentang tanah itu ada beberapa hal. Kalau kita di sini susah beli. Dia baru 2-3 tahun yang kemudian ini baru ada yang kita istilah dengar khusus untuk Kampung Ebon ini. Ada dengar yang ada istilah jual. Jadi ada pelepasan hak atas tanah itu dia berhubungan dengan jual beli. Sedangkan awalnya itu orang tua kita termasuk contohnya ke saya, termasuk marga tua di sini. Jadi hak kepemilikan itu tergantung dari yang dirintis oleh leluhur kami. Ya, leluhur kami yang mereka rintis itu yang mereka punya. Nah itu dia sebenarnya yang dirintis itu entah dia mau masyarakat biasa atau dia status sebagai panglima waktu pejuang, sebagai waktu perjuangan atau meo atau amaf. Kalau amaf itu dia struktur turunannya, silsilah turunannya itu dia sebagai yang tertua. Jadi entah dari neneknya atau bayinya itu dia yang paling tua. Kalau generasi yang berikutnya itu sudah kawin mawin dan itu mereka dituakan yang namanya amaf. Nah itu mereka punya hak sendiri-sendiri untuk hak tanah. Nah kalau di sini yang dirintis itu mana yang dirintis itu mulai pendaftaran tanah itu mereka sudah catat untuk kewajiban mereka membayar pajak. Berarti untuk pembagian tanah dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan? Itu tidak ada perubahan. Kalaupun itu mau dihibahkan kepada contohnya kawin mawin, saya punya anak perempuan dia kawin terus karena dia waktu urus adat itu ada juga bisa serahkan itu. Tapi dia satu bidan itu ditunjukkan bahwa itu hak waris yang diwariskan dari orang tua. Sedangkan untuk kepemilikan itu dia dari hak rintis. Karena kita punya orang tua dong datang ini masih hutan semua, belum ada yang kelola. Nah itu yang mereka kelola itu yang mereka punya hak. Jadi perempuan juga ada haknya juga mendapat perempuan ada hak juga. Tergantung dari hasil putusan dari orang tua. Oke Bapak, tentang rumah adatnya tadi. Rumah adatnya kan yang Bapak bilang kemarin itu tidak ada. Tidak ada rumah adat. Tapi kan Bapak masih ingat betul tentang rumah-rumah zaman dahulu, bagian pembentuk dari rumah itu apa-apa saja yang Bapak misalnya ketahui. Atap itu sudah terbuat dari apa bangunannya. Kalau untuk ini tempat tinggal, usif punya itu biasa raja punya itu disebut sonaf. Nah sonaf itu dia bentuk yang rumahnya beda dengan masyarakat biasa. Artinya itu dikerjakan bukan perorangan. Karena waktu itu dia punya kewenangan untuk memerintah kepada masyarakat kerja kasih dia pun. Jadi dia punya lebih bagus. Dia punya lebih bagus dan itu disebut sonaf. Nah itu pun ada rumah adat juga. Nah tiap usif itu selain marga juga punya rumah adat, usif juga punya rumah adat. Nah rumah adat itu manfaatnya itu menyimpan tempat-tempat bersejarah, barang-barang antik seperti itu. Nah kalau datang ke kita sudah tidak ada lagi. Kalau untuk tempat tinggal dulu kita biasa di sini rumah daun. Dia dinding tiangnya pakai kayu, digali saja, terus dindingnya pakai jewang atau lontar ini. Dia punya dinding pakai beba, terus atapnya daun.
Dia masuk tahun 90-an ke atas itu baru kita mulai. Karena sudah perkembangan, sudah ada pakai seng, tapi sampai sekarang masih ada yang pakai Iya rumah Pak. Seperti yang kami lihat dari awal kami masuk tuh masih rumah-rumah sekarang tuh masih masih seperti zaman dahulu. Iya. Itu mereka masih mempercayai itu, dan masih mungkin ada dia punya kayak barang-barang peninggalan itu pasti ada ya Bapak. Peninggalan sejarah berupa rumah. Rumah adat ini kalau di sini susah kita dapat. Kalau di bagian kami khususnya di Kolbano termasuk dengan Ebon itu susah kita dapat. Yang kita lihat dia bentuk yang peninggalannya itu ada hanya bentuk rumahnya saja. Iya. Sedangkan untuk bila mau tetapkan dia sebagai rumah adat itu tidak. Ya contohnya semua orang mempunyai begitu. Iya. Kalau rumah untuk masak itu dia beda dengan rumah untuk terima tamu atau rumah untuk ruang untuk tidur itu beda. Ya seperti itu. Nah kalau untuk rumah adat ini kota di sini sudah tidak ada. Dari kita lahir sudah tidak ada. Jadi mungkin ke kampung tua dong, contoh ke Amanatun, di Keva, di Belu mungkin masih ada. Kita di sini sudah tidak ada lagi. Peninggalan yang sangat populer Kalau di sini peninggalan untuk barang-barang bersejarah itu di sini itu paling banyak contohnya ke Geleweng yang orang biasa buat tarian kodong pakai itu. Kita bagian timur itu ada itu Geleweng, tapi yang asli dong justru susah kita temukan. Kalau ada juga yang waktu itu contohnya ke uang perak, waktu Belanda itu ada yang uang perak itu yang dipakai juga dulu. Sekarang sudah tidak ada itu. Tapi memang ada tiap-tiap rumah ada yang bisa simpan itu. Dengan bagaimana dengan corak apa ini kain? Motif Kain. sarung. Kalau motif sarung, kalau dulu itu tiap suku atau marga itu ada dia motif. Termasuk dengan cap hewan. Cap hewan itu ada dia punya cap khusus. Baik cap telinganya maupunnya dia punya cap untuk tulisan di paha. Contohnya ke sapi. Kalau ke kambing, babi itu cap di telinga. Itu cap marga itu dia punya cap sendiri. Kalau motif pun untuk kain, sarung, khusus sarung itu juga beda-beda. Jadi contohnya kita di Ebon, di Kolbano lain, di Ebon lain, tiap-tiap wilayah lain. Tapi sekarang karena pengaruh dengan yang orang kasih dia masuk rekayasa tambah-tambah dia motif, jadi paling banyak tidak. Makanya sekarang kita termasuk kami dalam satu jemaat ini berusaha untuk kalau bisa dia punya motif yang kita tetapkan supaya orang bisa kenal bahwa kebersamaan mereka baik dari motif maupun lain-lain itu masih ada kekompakan, ada kebersamaan. Baik pendengar sekalian, pertanyaan terakhir yang akan kami tanyakan yaitu bagaimana pengaruh perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi terhadap perubahan kebudayaan di desa ini, tepatnya di Kampung Oebon. Ya, kalau untuk perkembangan itu yang tadi saya sudah bilang, ya itu pengaruh tentang teknologi ini sangat membantu, juga ada nilai-nilai negatifnya. Yang tadi saya bilang itu sangat berpengaruh. Kalau khusus untuk media saja itu sangat berpengaruh tentang anak-anak kalau salah manfaatkan. Dan dia itu butuh pendampingan, butuh tuntunan banyak dari orang tua, baik dari lembaga pendidikan itu. Kalau untuk dia punya nilai positifnya itu dia cukup membantu. Contohnya kepengaruh yang baru-baru sudah 2 tahun lebih itu COVID itu paling banyak anak-anak belajar lewat itu media. Dan itu yang menjadi nilai tambah untuk kita, termasuk dengan produk-produk yang baru itu kita langsung tahu di sini. Atau hal-hal apa saja kita cukup membantu untuk kita. Atau merubah produksi-produksi yang sebenarnya kita susah untuk buat, contohnya ke pertanian saja. Itu membuat pupuk, kita bisa lihat di Google sudah bisa dapat. Oh ini ada cara mengolah ini begini, atau menanam ini seperti ini, itu yang cukup membantu kita. Nah tadi yang Bapak bahas itu adalah pengaruh positif dari media sosial ya Bapak. Sekarang kami ingin bertanya pengaruh negatif dari media sosial. Ya itu tadi. Yang dulu awalnya contohnya ke perempuan dengan laki-laki dia itu tentang perkawinan contohnya. Itu sebenarnya setelah melihat itu yang proses orang tua. Tapi nyatanya sekarang itu dia sangat berpengaruh tentang itu. Itu terkadang itu dia sangat pengaruh. Bahkan itu ada hal-hal yang negatif di dalam HP anak-anak kita tidak tahu. Dia untuk hal-hal yang ya secara negatif itu sangat berpengaruh tentang itu. Nah, itu kita sebagai orang tua juga, apalagi kita yang tidak paham tentang itu, tidak mengerti tentang
Contohnya ke HP-HP yang Android sekarang. Itu kita tinggal lihat dari jauh, walaupun anak-anak ada sementara buat apa, buat telepon, buat SMS, inbox apa semua itu kan kita tidak tahu. Hanya kita lihat oh anak-anak dong ada pakai itu HP untuk belajar, mungkin jawab itu. Padahal tuh kerja tugas, padahal sonde. Nah kita itu sangat berpengaruh tentang itu. Dan dia itu sebenarnya dia ada penegasan selain kita dari orang tua, itu dari sekolah, dari semua unsur yang terkait di situ harus bantu untuk batasi itu, benahi hal-hal seperti itu. Nah, baik Bapak, pertanyaan selanjutnya dari saya mengenai tentang ini perkembangan iptek Bapak. Jadi bagaimana cara Bapak ya sebagai orang tua untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada perkembangan saat ini? Misalnya anak-anak terjerumus dalam hal-hal negatif, bagaimana ini tanggapan Bapak dengan ini cara positifnya Bapak supaya menetralisasikan mereka? Jadi memang kalau kita mau melihat ini pengaruh ilmu pengetahuan atau iptek itu sangat besar atau sangat mempengaruhi budaya. Itu kita bisa jadikan bisa melihat beberapa contoh, misalkan pengaruhnya itu ini yang saya omong ini negatifnya. Pengaruh negatifnya itu kita bisa melihat dulu sebelum ada HP, kalau misalkan ada sesuatu terjadi atau misalkan ada undangan begitu, biasanya ada perutusan dari orang tua membawa semacam istilah di sini tiba. Ya, itu biasa diisi uang lalu pergi untuk mengundang, diutus untuk mengundang. Tetapi karena dengan pengaruhnya iptek, adat itu sudah mulai hilang. Jadi kebanyakan biasanya yang sekarang terjadi ini kita hanya telepon saja. Misalkan ada keluarga di Kupang yang harus diundang, hari ini ada acara di sini, acara adat atau misalkan ada orang mati, biasanya kalau dulu kita pergi untuk mengundang dengan membawa uang dengan tiba itu, pokok mama itu, ya, kita pergi untuk mengundang. Tetapi dengan pengaruhnya iptek, kita akhir-akhir ini hanya telepon saja. Kalau yang jarak jauh itu satu. Yang kedua, musik ini pengaruh sekali. Ya. Dulu itu biasanya hanya ada gong. Ya, kalau untuk daerah bagian timur ini biasanya itu hanya gong. Kalau misalkan ada acara apa-apa itu dulu gong yang dipakai sebagai alat musik. Tetapi dengan adanya musik, ya, berbagai macam itu mempengaruhi. Bahkan sampai dengan hari ini, ya, kita atau kami sebagai generasi-generasi yang akan datang ini atau yang ada sekarang, kami sudah mulai untuk menghilangi itu. Ya. Ada acara adat, ya, gong itu tidak dipergunakan lagi sebagai alat musik, ya, yang pernah dilakukan oleh leluhur kita, tetapi kita sudah mulai membawa kita kepada musik-musik modern. Ya, jadi kebanyakan anak muda sekarang kalau misalkan di salah satu acara lalu ada musik gong, mereka biasa-biasa saja, ya, tidak terpengaruh. Tetapi setelah itu kalau ada musik-musik modern, ya itu sangat luar biasa ramainya. Jadi itu yang mungkin harus lebih diasah lagi, iya, supaya bisa bertahan. Berkaitan dengan yang pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita bisa mempertahankan kita punya budaya itu saya pikir sama seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Lakapu, itu sebenarnya mulai dari kita pribadi. Kalau kita tidak bertahan, lalu kita tidak kuat untuk bisa melawan hal-hal itu, maka dengan sendirinya kita punya budaya, kita punya adat istiadat yang sudah pernah ditinggalkan oleh orang tua kita itu sudah mulai menghilang. Jadi itu kita mulai dari pribadi. Kita mau melestarikan itu atau tidak. Ya.
Kalau kita membiarkan budaya orang luar datang dan menguasai kita, ya otomatis tidak lama lagi budaya kita itu akan hilang. Itu saya percaya itu. Jadi itu yang saya mau tambah. Yang tadi omong soal perkawinan. Iya. Kalau yang saya tambah itu menyangkut dengan yang saya lihat itu yang terjadi. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terus untuk kami punya kelompok ini kakak, dari waktu kita 2 tahun lalu, itu kita punya anak-anak juga tiap kali ada acara ke pesta itu mereka hadir. Dan di dalam acara yang itu ada musik itu mereka masuk untuk ikut dalam. Tapi sudah 2 tahun dan bahkan sampai yang sekarang ini, kalaupun dalam keluarga kita ada musik mereka duduk nonton, terkadang mereka pulang. Jadi itu dia pengumpul kakak itu dia ketua pemuda. Kami merasa bahwa itu yang kita harus pakai. Kita pelan-pelan. Jadi kalau mereka sudah ada pas habis acara makan minum mereka sudah hilang, ataupun ada tapi tidak ada. Apalagi kita orang duduk di situ, mereka tidak berani masuk di dalam arena. Berarti harapannya Bapak terhadap pemuda-pemudi generasi barunya itu harus bisa melestarikan kebudayaan. Harus melestarikan. Dan itu dia yang tadi awalnya saya bilang, harus butuh orang-orang yang mampu untuk menyatasi itu, membenahi itu. Baik, kesimpulan yang kami ambil dalam wawancara hari ini yaitu sebenarnya perkembangan iptek sangat berpengaruh pada kebudayaan di Kampung Oeban ini. Perkembangan iptek ini bisa berpengaruh buruk dan berpengaruh baik terhadap masyarakat setempat. Perkembangan buruk dan baiknya itu tergantung dari kepribadian setiap individu. Jadi pandangan dari setiap individu sangat dibutuhkan. Jadi harus ada organisasi yang bisa menyatukan setiap pendapat dari individu ini sehingga kedepannya bisa mempertahankan kelestarian kebudayaan yang ada di Kampung Oeban ini. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Maaf juga atas sikap dan perlakuan kami yang tidak lancang, dan kami sangat berterima kasih atas tanggapan dan juga penerimaan yang Bapak dan keluarga-keluarga ini di Kampung Oeban ini terhadap kedatangan kami. Terima kasih banyak. Aneka